Halo semua, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulia Firani Linda dengan NIM 2101060022. Di sini saya akan membuat video dengan materi larutan non-elektrolit dan komponen-komponennya. Nah, di sini isi dari presentasi yang akan saya bawakan itu ada 3 materi pokok. Yang pertama, pengertian dari larutan, jenis-jenis larutan, dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, pengertian dari larutan. Larutan itu sendiri merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut sebagai pelarut, sedangkan zat yang jumlahnya sedikit disebut sebagai zat terlarut. Dalam larutan cair, cairan disebut sebagai pelarut, dan komponen lain seperti gas atau zat padat disebut sebagai terlarut. Apabila 2 komponen pembentuk larutan adalah cairan, maka komponen yang jumlahnya lebih besar atau strukturnya tidak berubah dinamakan sebagai pelarut. Nah, di sini ada contoh, yaitu sebanyak 25 gram etanol di dalam 100 gram air. Air di sini sebagai pelarut, sedangkan etanol sendiri sebagai zat terlarut. Mengapa demikian? Karena di sini etanol itu memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada air. Nah, selanjutnya masuk di jenis-jenis larutan. Nah, di sini terdapat jenis-jenis larutan. Yang pertama ada larutan ideal dan non-ideal. Yang kedua larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang ketiga larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Yang pertama kita akan membahas larutan ideal dan non-ideal. Jadi, di dalam larutan ideal, dimisalkan ada zat A dan zat B yang antar partikelnya itu ada AA, AB, atau BB adalah sama. Misalnya di sini benzena dan toluen memiliki gaya interaksi mendekati sama, sehingga apabila dicampurkan akan mendekati larutan ideal. Dan komposisi dalam larutan ideal ini akan memberikan sumbangan terhadap konsentrasi larutan yang sangat efektif. Sedangkan di dalam larutan non-ideal, gaya antara atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul itu harus dipertimbangkan dalam perhitungan. Larutan non-ideal ini terjadi karena disebabkan ada ion-ion yang berlawanan muatan, sehingga mengakibatkan saling tarik-menarik antara satu sama lain. Dan di dalam saling tarik-menarik ini akan menimbulkan ion-ionnya itu saling berdekatan, sehingga larutan menjadi lebih pekat. Setiap ion dikelilingi oleh molekul pelarut yang berlawanan muatan, dan kecenderungan ini akan dapat menghambat laju dari ion-ion menuju elektroda yang nantinya akan menyebabkan daya hantar listriknya itu lebih rendah daripada apa yang diharapkan. Dan pengaruh ini menjadi lebih besar jika larutan lebih pekat atau jika ion-ion mempunyai muatan lebih besar dari 1. Nah, artinya apabila dia punya muatannya itu lebih dari 1, maka akan memiliki kepekatan yang tinggi karena memiliki muatan yang lebih dari 1. Selanjutnya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pastinya kita sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, larutan elektrolit itu merupakan zat-zat yang dalam air akan membentuk ion-ion. Sedangkan larutan yang dibentuknya itu sering dinamakan sebagai larutan elektrolit. Secara eksperimen, larutan elektrolit dapat diketahui dari sifatnya,
Misalnya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi teman-teman, di dalam larutan elektrolit ini kita dapat mengetahui bahwa ini larutan elektrolit dengan cara melihat bahwa larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Zat-zat yang tergolong dalam larutan elektrolit sendiri ada zat asam, basa, dan juga garam. Sedangkan larutan atau zat non-elektrolit itu merupakan zat-zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti etanol dan glukosa yang di dalam pelarut air akan membentuk molekuler, dan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan non-elektrolit. Dalam keadaan murni, asam merupakan senyawa kovalen, tetapi jika dilarutkan ke dalam air, akan terurai menjadi ion-ionnya. Zat elektrolit yang terurai sempurna di dalam air dinamakan elektrolit kuat. Sedangkan zat elektrolit yang terurai sebagian membentuk ion-ionnya di dalam air dinamakan sebagai elektrolit lemah. Nah, apabila teman-teman menemukan ada zat elektrolit yang terurai sempurna di dalam air, jadi itu dinamakan sebagai elektrolit kuat. Sedangkan jika ada zat yang terurai sebagian, itu dinamakan sebagai elektrolit lemah. Selanjutnya, larutan jenuh, tak jenuh, dan juga lewat jenuh. Jadi, di sini saya misalkan larutan jenuh dari zat X adalah larutan yang di dalamnya itu terdapat zat X terlarut berada dalam kesetimbangan dengan zat X tersebut yang tidak kelarut. Nah, apabila kita ingin membuat larutan jenuh NaCl dalam air pada temperatur 25 derajat Celcius, di sini kita harus menambahkan NaCl berlebih ke dalam air dan mengaduknya terus sampai tidak ada lagi NaCl yang melarut. Sedangkan larutan tak jenuh itu mengandung zat terlarut dengan konsentrasi yang lebih kecil daripada larutan jenuh. Nah, di dalam larutan jenuh sendiri itu belum dicapai keseimbangannya antara zat terlarut dan zat yang tidak larutnya. Jika zat terlarutnya ditambahkan ke dalam larutan, maka larutan itu akan mendekati jenuh. Selanjutnya, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini menunjukkan keadaan yang tidak stabil, sebab larutan mengandung zat terlarut yang jumlahnya melebihi konsentrasi kesetimbangannya. Larutan lewat jenuh umumnya terjadi apabila larutan yang sudah melebihi jenuh pada suhu yang tinggi diturunkan sampai mendekati suhu kamar. Dalam keadaan lewat jenuh dapat dipertahankan selama tidak ada zat inti yang dapat mengawali rekristalisasi. Nah, apabila sejumlah kecil kristal natrium asetat ditambahkan, maka rekristalisasi segera berlangsung hingga dicapai keadaan jenuh. Dan serpihan kristal natrium asetat yang ditambahkan itu akan menjadi zat inti dalam proses rekristalisasi. Selanjutnya, komposisi larutan. Nah, di sini kita akan membahas komposisi larutan dari non-elektrolit. Nah, di sini terdapat 4 komposisi, ada fraksi mol, ada kemolaran, ada kemolalan, dan juga persen massa. Yang pertama ada fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Fraksi mol komponen I dalam larutan itu didefinisikan sebagai Xi itu sama dengan Ni per N, di mana Ni merupakan jumlah mol komponen I dan N menyatakan jumlah mol semua komponen dalam larutan. Dan fraksi mol di sini tidak mempunyai satuan. Selanjutnya ada kemolaran. Jadi kemolaran secara khusus dapat diartikan sebagai konsentrasi molar dengan satuan mol per liter. Dan konsentrasi komponen I dalam larutan didefinisikan sebagai Ci sama dengan Ni per V.
dengan V merupakan volume larutan. Dalam satuan internasionalnya, nilai konsentrasi mempunyai satuan mol per meter pangkat 3. Selanjutnya ada kemolalan. Nah, kemolalan I, MI, didefinisikan sebagai jumlah mol I dalam sejumlah massa pelarut. Jika satu larutan mengandung mol terlarut B dan mol pelarut A, maka massa pelarut itu sama dengan MA yang menyatakan massa molar pelarut. Dan kemolalan terlarut B dinyatakan dengan MB sama dengan NA per WA sama dengan NB per NA kali MA. Selanjutnya ada persen massa. Nah, dalam persen massa satu terlarut B, dalam larutan ini didefinisikan sebagai persen massa B sama dengan WB per W dikali 100%, dengan nilai WB massa terlarut B dan W massa total larutan. Sehingga persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Di sini pada massa larutannya itu kita jumlahkan massa terlarutnya ditambah dengan massa pelarutnya, kemudian dikali dengan 100%. Dan fraksi massa B itu dapat dinyatakan dengan WB sama dengan W. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali.